Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah anak ibu, alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 5 subtema 3 untuk muatan SBDP ya nak. Nah kita akan masuk ke gambar dekoratif. Ibu, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita mengenai gambar dekoratif? Pasti di antara anak ibu masih ada yang mengingat ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Karena pembelajaran kita ini hampir mengenai SBDP ini hampir mengenai gambar dekoratif terus ya. Mudah-mudahan anak ibu makin memahami pembelajaran kita kali ini ya, karena sudah berulang. Nah anak ibu, seperti biasa kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lalu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, mudah-mudahan setelah anak ibu mendengar penjelasan yang ibu jelaskan hari ini, anak ibu mampu membuat karya dekoratif dengan kombinasi garis, bidang, dan warna ya nak. Nah anak ibu, untuk muatan SBDP kita kali ini di subtema 3 itu anak ibu bisa buka buku temanya, di buku tema 5-nya subtema 3 itu ada di halaman di halaman 144 sampai dengan 145 ya nak ya. Nah di situ Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Nah, lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Nah, anak ibu kita telah mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan yang memiliki banyak kekayaan tradisi atau kekayaan kebudayaan ya nak ya. Nah, termasuk dengan gambar-gambar dekoratif dari setiap provinsi. Nah, itu memiliki khasnya masing-masing dan itu merupakan kekayaan di negara kita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita mungkin akan membahas tentang gambar dekoratif mengenai pola-pola dekoratif khas Sulawesi ya. Nah, seperti yang anak ibu bisa lihat di buku temanya halaman 144. Nah, tujuan dari gambar dekoratif ini mengolah permukaan dari suatu benda itu menjadi lebih indah ya nak. Jadi secara tidak langsung gambar dekoratif itu dapat diartikan sebagai gambar hiasan yang dalam perwujudannya itu tampak rata sehingga tidak terkesan ruang, jarak, jauh, dekat ataupun gelap terang dan tidak terlalu ditonjolkan. Nah gambar dekoratif ini termasuk karya seni 2 dimensi ya nak ya. Nah saat menggambar dekoratif banyak objek yang disederhanakan dan digaya-gayakan meninggalkan bentuk aslinya. Itu sehingga supaya terlihat lebih menarik ya nak. Nah kalau anak ibu masih ingat ada beberapa unsur-unsur pada gambar dekoratif yang pernah kita pelajari di semester 1. Yaitu ada unsur titik, garis, bidang, bentuk dan tekstur serta warna ya nak. Seperti yang anak ibu bisa lihat ada beberapa motif pada pola dekoratif khas Sulawesi ya. Nah ini pada pola-pola ini semuanya menggunakan motif-motif ini. Ada menggunakan garis vertikal, horizontal, miring, lengkung, gelombang ataupun berbagai macam garis lainnya. Dan ini juga pernah kita pelajari di pembelajaran kita yang terdahulu ya nak, mengenai pola-pola garis pada gambar dekoratif. Lalu anak ibu bisa lihat pada pola dekoratif khas Sulawesi itu ada pola yang pertama ya. Nah pola yang pertama itu ada motif pakadang pau ya. Nah pakadang pau itu artinya mangga. Oleh karena itu ukiran ini berbentuk seperti kait penjolok yang digunakan untuk mengambil mangga. Nah ukiran ini dimaknai bahwa untuk mengaitkan harta benda ke rumah itu harus dengan cara yang jujur dan perlu kerjasama keluarga dan masyarakat. Nah itu adalah motif dari pakadang pau ya nak. Lalu kemudian motif nelimbungan. Motif ini dimaknai bahwa rezeki
akan datang dari 4 penjuru bagaikan mata air yang bersatu dalam danau dan memberikan keberagaman. Nah, motif ini banyak menggunakan garis lengkung ya. Ini anak ya. Lalu pada motif yang ketiga itu motif pak tedong ya nak ya. Nah, ini berasal dari kata tedong ya nak. Nah, dalam bahasa Toraja itu artinya kerbau. Motif ini menyerupai bagian muka seekor kerbau. Nah, yang ini ya nak ya. Ini menyerupai muka seekor kerbau walaupun tidak seperti aslinya, tapi ini kan gambar dekoratif sehingga gambarnya sudah digaya-gayakan. Nah, di Toraja, kerbau ini adalah binatang peliharaan ataupun binatang yang dipelihara itu yang sangat disayangi. Kemudian ada lagi yang untuk terakhir, ini adalah motif paksulan sang bua ya. Nah, sulan ini artinya sama seperti sulam atau lipatan seperti tembakau sirih. Nah, oleh karena itu motif ini mirip seperti sulaman tembakau sirih dan dimaknai sebagai lambang kebesaran bangsawan Toraja. Nah, motif ini banyak menggunakan garis-garis miring dan titik ya. Nah, anak ibu, ini merupakan salah satu bentuk kekayaan dari motif-motif khas Sulawesi ya nak. Jadi pola-pola dekor seperti ini tuh biasanya sebagai penghias bidang datar. Namun seiring perkembangannya, pola dekoratif ini tidak hanya sebagai penghias, tetapi juga berfungsi sebagai karya seni itu sendiri. Nah, biasanya pola dekoratif ini sering kita jumpai pada gambar-gambar di dinding ataupun hiasan-hiasan keramik, motif batik, bordir ataupun juga sulaman. Jadi anak ibu, ini merupakan gambar-gambar dari pola dekoratif khas Sulawesi. Nah, adakah dari anak ibu yang ternyata sukunya orang Sulawesi? Nah, ternyata inilah bentuk-bentuk yang biasanya pada sulaman-sulaman khas Sulawesi. Jadi untuk tugas kali ini anak ibu, silakan anak ibu menggambar salah satu dari motif Sulawesi yang telah kita pelajari. Boleh motif pak kadang pau, motif nelimbungan, motif pak sedong, ataupun motif paksulan sang buah. Salah satu saja ya nak ya. Pilih salah satu yang dianggap anak ibu paling menarik dan paling mudah anak ibu lakukan atau anak ibu buat. Kemudian kerjakan di buku gambar ataupun kertas HVS. Kerjakan sebaik mungkin, sebagus mungkin dengan mengkombinasikan garis, titik, dan warna yang menarik. Kemudian tugasnya dikumpulkan, difoto, dikirimkan melalui WA Bu Mary anak ya. Baiklah anak ibu, untuk pembelajaran SBDP kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.